Langsung. Terus yang di share materinya. Baik Ibu, izin share screen. Silakan. Presentasi guys. Ini gimana? Bentar. Tadi udah kelihatan gue ya screen-nya? Belum. Oh belum. Ya. Kalau sekarang udah kelihatan belum ya Bu? Belum. Oke, sedang. Ya. Processing. Oh baik. Oke, coba digerakkan slide kedua. Digerakkan ke slide kedua. Bisa Bu ya? Oke. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk presentasi yang diberikan amanah, yaitu privasi dan transparansi. Adapun permasalahan yang akan saya bahas itu adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara privasi dan transparansi. Kedua konsep ini memang hampir sama namun bertolak belakang. Di dalam suatu penelitian yang bernama Fanny Priscilla mengungkapkan bahwa dari perspektif antropologi dan sosiologi, hak privasi didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok untuk memutuskan sendiri bagaimana atau kapan informasi tentang data pribadi mereka diberikan kepada publik. Ini lebih jatuh kepada untuk mengontrol. Jadi siapapun tidak bisa mengkorek-korek atau menguber-uber privasi seseorang. Lalu untuk apa alasan perlindungan data pribadi sangat penting? Karena privasi adalah hak penuh seseorang yang tidak dipengaruhi oleh hak orang lain. Hak tersebut dapat hilang jika seseorang ingin mempublikasikan informasi pribadi kepada publik. Dan hal itu berbeda jika seseorang memberikan informasi pribadinya kepada publik dan mereka menginginkannya atau tidak merasa keberatan untuk membagikannya kepada publik. Maka tidak diperlukan perlindungan data pribadi. Seperti halnya orang yang memiliki hubungan spesial atau pacaran. Ya, mungkin di situ mereka saling menukar privasi. Dalam artian itu berbeda halnya tentang menjaga privasi data pribadi atau antar sesama yang sudah memahami. Lalu prinsip privasi itu ada 3 menurut Fanny Priscilla dalam penelitiannya di jurnal Jatiswara, mengatakan bahwa right to be alone, setiap orang punya hak untuk tidak diganggu. Dan yang kedua privasi data, yang dimana ada catatan kriminal yang di pihak kepolisian harus jaga. Jika itu dilanggar oleh pihak kepolisian, maka itu melanggar hak privasi. Namun hal ini tergantung lagi kepada orang yang memiliki hal itu. Saya mau bahas tentang masalah sabu tapi belum paham, jadi saya tidak berani berungkap.
Lalu yang selanjutnya adalah privasi komunikasi digital, komunikasi online yang seperti WA atau chat di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Itu adalah hak pribadi seseorang. Itu 3 prinsip dari privasi. Lalu itu konsep daripada privasi sendiri, bagaimana kita mengontrol privasi tersebut agar tidak terbongkar di kalangan publik. Karena banyak hacker-hacker dan ahli dalam jaringan ilmu komunikasi yang sudah kita pelajari seperti big data, itu ahli banget untuk mengetahui siapa-siapa saja yang bisa terhubung. Maka dari itu jangan sembarangan untuk memberikan privasi kepada sembarangan orang. Lalu transparansi dalam penelitian Daniel dan Rediana itu mengatakan bahwa transparansi dikaitkan dengan standar yang ditentukan untuk membuat kegiatan regulasi dapat diakses dan dinilai. Sedangkan ini ada 2 konsep ya, ada konsepnya launch dan konsepnya Klimas. Sedangkan Klimas mendefinisikan bahwa transparansi sebagai mudah dipahami, jelas, tanpa tipu daya atau jujur. Yang dimana ditekankan di sini adalah transparansi itu adalah keterbukaan. Sama halnya anak-anak atau teman-teman mahasiswa kedokteran dan ilmu kesehatan, yang dimana mereka menjunjung tinggi yang namanya ilmu transparansi. Jadi keterbukaan di dunia kedokteran itu sangat kuat. Segala kasus yang ada, segala penyakit-penyakit yang didiagnosa dari zaman ke zaman itu pasti transparansi untuk mengungkapkan segalanya, karena sistem kedokteran adalah sistem Hipokratis. Lalu prinsip transparansi di penelitian ini adalah 1. Mudah diakses oleh orang-orang berkepentingan, ya orang-orang hukum kepada orang-orang hukum, orang-orang kedokteran kepada orang-orang kedokteran, orang-orang media kepada orang-orang media. Dan yang kedua, mudah dipahami dan jelas dan tidak menyesatkan. Lalu bagaimana sih menjaga keseimbangan antara privasi dan transparansi, yang dimana kedua konsep ini hampir sama, namun bisa dibedakan dengan spesifik. Prinsipnya dan implementasi yang harus bisa menjunjung tinggi keseimbangan antara privasi dan transparansi itu adalah lindungi privasi individu, di mana data harus dikontrol oleh pemiliknya sendiri. Jadi ketika kita punya akun, apapun akunnya, kita kontrol. Kalau misalnya di dunia digital ya, itu kita kontrol. Dan yang kedua, transparansi institut, yang dimana negara dan perusahaan wajib terbuka soal penggunaan data. Yang ketiga, ada literasi digital, edukasi masyarakat tentang hak dan risiko digital. Ada regulasi etis, yang dimana ada undang-undang perlindungan data pribadi. Yang terakhir adalah ethic of care, di mana empati terhadap kebutuhan dan ketakutan pengguna. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara privasi dan transparansi, kudu harus kalau misalnya ingin terbuka banget ya sampai bahas privasi, itu kudu harus menseleksi orang-orang yang dimana orang-orang itu sefrekuensi atau orang-orang itu orang yang kita cintai, baru keseimbangan itu akan terjadi. Jika tidak, maka tidak akan terjadi. Adapun teori yang sangat relevan itu adalah teori Habermas, public sphere, di mana transparansi itu wajib untuk kekuasaan dan institusi, bukan individu. Negara dan korporasi harus terbuka, namun warga negara harus tetap dilindungi. Di negara mana ya seperti ini teori yang ditetapkan? Saya kurang paham. Lalu adapun juga panoptikon, di mana kita hidup dalam pengawasan terus-menerus. Pengawasan terus-menerus ini dalam artian dalam lingkup kekeluargaan ya, itu diawasi oleh orang tua. Kalau dalam lingkup digital kita diawasi oleh pengguna Instagram yang lainnya seperti follower. Itu pengawasan terus-menerus, sehingga
perlu batas etis agar masyarakat tidak hidup dalam keterpaksaan atau dalam sistem, bisa disebut sistem kapitalisme. Lalu adapun juga teori Zuboff yang mengatakan perusahaan memonetasi perilaku manusia tanpa persetujuan. April, 1 menit lagi, April. Baik Ibu. Oleh karena itu perlu regulasi yang kuat untuk membatasi ekonomi berbasis pengawasan. Dan itu adalah teori-teori yang bisa menjaga keseimbangan antara privasi dan keseimbangan. Lalu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya itu adalah keseimbangan antara privasi dan transparansi bukan hanya soal teknologi, tapi soal etika, kekuasaan, dan kepercayaan. Bahkan juga bisa melibatkan perasaan. Lalu kita butuh sistem di mana transparansi menjadi alat akuntabilitas dan privasi menjadi hak asasi yang dilindungi. Demikian ini referensi yang saya ambil. Dan yang selanjutnya jika ada pertanyaan silakan. Oleh karena itu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Damayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lihat. Pesan terakhir. Sebelum kita ke materi kita diskusi dulu tentang transparansi, kemudian privacy, kemudian keberadaan